didukung oleh Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kali ini kita akan membahas kisah inspiratif dari dunia koperasi. Pemirsa, Koperasi Guna Primadana Bali sukses meraih 2 penghargaan Prominent Award 2025, yaitu pada kategori Best Cooperative in Social Economic Impact dan Best Leadership in Cooperative Social Responsibility. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio bersama kami Bapak Wayan Suyatna, Manajer Utama Koperasi Guna Primadana Bali. Selamat pagi, Pak Wayan. Pagi. Pak Wayan, selamat atas penghargaan sekaligus pada Prominent Award 2025. Terima kasih, luar biasa. Luar biasa, sudah langsung 2 penghargaan yang dibawa pulang. Nah, kalau kita lihat memang koperasi di Bali ini sudah banyak berdampak dari sisi sosial ekonomi untuk masyarakat Bali. Kalau kita kilas balik, bagaimana sih Pak sejarahnya? Terima kasih Mbak. Pemirsa Metro TV dimanapun berada, tentunya Koperasi Simpan Pinjam Guna Primadana ini itu didirikan atas latar belakang krisis moneter di tahun 98, karena kami masih ingat waktu itu, karena saya salah satu pendiri Koperasi Guna Primadana ini. Waktu itu suku bunga perbankan melonjaknya luar biasa sampai menyentuh angka 60% per tahun. Nah, atas dasar itulah untuk memberikan multiplier efek kepada masyarakat sekitar, kita menggagas berdirinya KSP Guna Primadana. Sehingga di tahun 2002, izin KSP Guna Primadana ini diberikan oleh pemerintah, dalam tanda kutip ini Dinas Koperasi Kabupaten Kota, yaitu Kabupaten Badung, sehingga secara resmi kita melakukan operasional. Dan kami bersyukur setiap tahun anggota KSP Guna Primadana ini terus bertumbuh dan berkembang, dan sampai saat ini anggota sudah berjumlah 5.320 orang. Wow, lebih dari 5.300 begitu ya. Betul. Memang awalnya dibuat atau dikembangkan juga ke Koperasi Guna Primadana dari krisis moneter tahun 98, diresmikan 2002, dan saat ini berkembang hingga akhirnya meraih penghargaan yang sebenarnya banyak juga yang sudah dilakukan dan berdampak pada masyarakat. Betul. Apa saja sih Pak program-programnya? Baik, terima kasih. Terkait dengan program Koperasi Simpan Pinjam Guna Primadana ini, kita tentunya berbasis ke pembiayaan. Artinya sebagai lembaga intermediasi, menghimpun dana dari anggota berupa simpanan, kemudian mengembalikannya dalam bentuk pinjaman. Nah, kami sekarang fokus di pembiayaan kepada UMKM, bagaimana UMKM anggota koperasi ini bisa naik kelas. Salah satu produk unggulan kami saat ini, sejak tahun 2019, kita sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai satu-satunya koperasi penyalur kredit usaha rakyat di Bali, seperti itu. Jadi bukan hanya simpan pinjam, tapi juga penyalur program pinjaman untuk seperti KUR gitu ya Pak ya? Betul, betul. Nah, perannya bagaimana selama ini akhirnya membantu UMKM dan juga komunitas di Bali Pak? Untuk produk unggulan kita, KUR ini kan sebenarnya kita berikan kepada para UMKM yang dari sisi usahanya dia visible, kemudian dari sisi gininya dia belum bankable. Nah, inilah tugas kita, bagaimana usaha yang visible dari anggota ini kita terus bina lewat skimnya KUR ini, sehingga mereka bisa menjadi bankable dan bisa naik kelas. Artinya semacam ada program kredit usaha rakyat ya Pak ya untuk teman-teman UMKM begitu. Selama ini perannya seperti apa Pak sejauh ini programnya? Baik, terima kasih. Untuk program ini kan tentunya program pemerintah, terus kami selaku penyalur kredit usaha rakyat ini kan bisa berdampak memberikan manfaat yang luar biasa kepada UMKM. Kenapa demikian? Karena bunga kredit usaha rakyat ini kan sangat murah, cuma 6% per tahun, sehingga ini kan bisa mendongkrak UMKM anggota koperasi ini untuk bisa naik kelas. Sehingga kalau sudah naik kelas, maka kita sudah siapkan yang namanya program graduasi dari koperasi itu sendiri, seperti itu. Baik, sejauh ini sudah berapa banyak Pak komunitas ataupun UMKM yang tergabung? Dari keanggotaan kita sekarang sudah 5.320 orang. Oke. Ya, seperti itu. Baik. Nah, kalau untuk
ke depan, apa prioritas pengembangan dari GDP Bali? Sebagai koperasi simpan pinjam, tentunya kita fokus ke pembiayaan UMKM karena ini kan core bisnis kita. Nah, seperti itu. Nah, di dalam mendukung UMKM ini naik kelas, koperasi harus mengikuti dari perkembangan zaman. Nah, sekarang fokus kita ada untuk digitalisasi. Kita sudah menciptakan yang namanya GPD online, sehingga nanti anggota ini bisa bertransaksi dalam satu genggaman lewat mobile. Wow, itu. Jadi lebih mudah ya tentunya untuk anggota yang tergabung di GDP Bali. Nah, untuk nasabah koperasi sendiri yang didukung dengan program KUR, jenis usahanya rata-rata jenis usaha apa, Pak? Kami berfokus sesuai dengan peraturan Menteri Perekonomian itu kan fokusnya ke sektor produksi. Nah, itu sekarang sudah 70% itu anggota kami ini berusaha di sektor produksi. Salah satunya yang kalau di Badung Utara di Bali itu di sektor pertanian dan peternakan. Itu. Untuk Badung Selatan di akomodasi pariwisata seperti itu. Oke, baik. Nah, Pak Wayan ini juga meraih penghargaan Best Leadership in Cooperative Social Responsibility ya, Pak. Nanti kita akan bincang-bincang lebih lanjut usai jeda, Pak Wayan, kita bahas mengenai hal ini. Pemirsa tetap bersama kami, Selamat Pagi Indonesia, kami akan segera kembali. Didukung oleh Kembali di Selamat Pagi Indonesia, masih bersama Pak Wayan. Pak Wayan, selain penghargaan kelembagaan, Anda juga meraih Best Leadership in Cooperative Responsibility. Apa sih Pak yang Anda pegang ya filosofi dalam memimpin koperasi ini? Terima kasih Mbak. Terkait dengan kepemimpinan, tentunya kami memegang teguh bahwa prinsip utama adalah kejujuran. Kemudian kita memegang nilai-nilai sosial dan kita berprinsip bahwa karena kami sekarang memiliki 5.320 anggota, itu kami mempunyai prinsip bagaimana kami bisa melayani mereka, bukan kita yang dilayani seperti itu. Sehingga trust atau kepercayaan anggota ini bisa terjaga seperti itu. Oke, tulus melayani anggota koperasi, jujur, dan akhirnya mendapatkan kepercayaan itu. Betul. Ya. Bapak menjabat sebagai ketua koperasi dari 2002, dari didirikan sampai 2000. Sampai saat ini. Sampai 2008 dan sekarang manajer utama ya Pak ya. Betul. Nah itu kan berarti banyak sekali inspirasi yang Bapak sebarkan lewat sikap sehari-hari Bapak gitu ya sebagai leader. Apa yang biasanya Bapak tularkan ke anggota? Intinya dari segi pengelolaan koperasi kita harus transparan dan akuntabilitas seperti itu. Kemudian koperasi ini kan di samping harus mendapatkan profit atau keuntungan, dia harus bisa memberikan benefit kepada anggota. Nah, salah satu program yang kita kembangkan sekarang yaitu bagaimana anggota ini kita ikut sertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Sehingga apabila mereka meninggal dunia, mereka sudah tercover 42 juta. Kalau ada yang kecelakaan juga sudah ditanggung oleh BPJS seperti itu. Nah, ini sinergi inilah yang kami lakukan sehingga nanti memberikan dampak yang luar biasa kepada anggota. Seperti itu. Itu dia juga yang memberikan kenyamanan para anggota yang tergabung ya di dalam GDP Bali. Nah, selanjutnya apa kiat-kiat Bapak untuk memajukan koperasi dan anggota dari sisi sosial ekonomi, Pak? Kami tentunya anggota koperasi ini kan kalangan dari menengah ke bawah seperti itu. Nah, tentunya kita harus concern dengan pembiayaan murah kepada mereka anggota-anggota ini sehingga trust atau kepercayaan terus meningkat. Kemudian di sisi lain kita harus melakukan benefit kepada mereka. Salah satunya yang sudah kami sampaikan tadi itu program BPJS Ketenagakerjaan non penerima upah. Kemudian kami juga concern ke pengembangan sumber daya sehingga kita memberikan beasiswa, program beasiswa kepada anggota dan anak-anak anggota yang berprestasi baik dari tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi seperti itu. Wow, jadi support juga untuk edukasi dari anak-anak anggota ya Pak ya. Betul. Nah, kalau kita lihat kan perjalanannya cukup panjang koperasi Guna Primadana Bali ini. Pasti ada naik turun begitu ya. Tapi kunci suksesnya untuk bisa kemudian berkembang sepesat ini dari sisi bisnis itu bagaimana Pak?
Kuncinya ada di anggota kan, karena anggota ini adalah pemilik daripada koperasi dan secara langsung dia juga pengguna atau konsumennya koperasi gitu kan. Yang menyimpan dia, nanti yang meminjam juga dia, seperti itu. Nah, inilah kunci sukses, makanya trust atau kepercayaan anggota ini harus kita pegang dengan baik, seperti itu. Oke, baik. Bapak tadi sebutkan bahwa transparansi ini juga kunci penting dalam suksesnya Guna Primadana, Koperasi Guna Primadana di Bali. Dan kita tahu di sini sekarang transformasi digital memiliki peran penting untuk transparansi. Bagaimana Koperasi Guna Primadana melihatnya? Ya, dengan perkembangan sekarang, tentunya kan koperasi juga harus mengikuti zaman seperti itu. Nah, tentunya kita juga bertransformasi ke digital gitu. Nah, sehingga saat ini kita sudah memiliki yang namanya mobile banking sendiri, sehingga anggota ini bisa bertransaksi hanya dalam satu genggaman. Artinya tidak harus datang ke kantor koperasi, tetapi mereka sudah bisa bertransaksi. Artinya untuk payment point, misalnya membeli pulsa, membayar listrik, kemudian dia mau transfer ke bank, itu sudah bisa dilakukan lewat mobilenya sendiri seperti itu. Oke, jadi ada aplikasi khususnya ya Pak ya? Betul. Memudahkan segala macam layanan yang disediakan oleh Guna Primadana Bali. Oke. Nah, terakhir Pak, apa pesan yang mau disampaikan Bapak sebagai manajer utama Koperasi Guna Primadana Bali untuk menginspirasi koperasi-koperasi lainnya di seluruh Indonesia, bagaimana untuk memajukan koperasi juga terutama untuk anggotanya, karena anggotanya ini adalah sebenarnya yang paling utama untuk diuntungkan dari adanya koperasi ya Pak ya? Begini, terkait dengan koperasi 2025 ini kan saya kira luar biasa, karena pemerintah juga sudah membentuk kurang lebih 80.000 koperasi desa merah putih. Nah, inilah saatnya koperasi untuk bangkit dan bagaimana trust atau kepercayaan masyarakat ini dijaga dengan baik dengan membuat produk-produk unggulan daripada koperasi sehingga anggota ini mendapatkan manfaat dari koperasinya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Wayan atas inspirasinya yang dibagikan untuk Selamat Pagi Indonesia dan pemirsa Metro TV di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan sukses untuk Koperasi Guna Primadana Bali dan juga tentunya bisa memberi manfaat lebih lagi untuk masyarakat Bali. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Wayan. Dan itu dia pemirsa perbincangan ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Gadis Bianca, pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.